Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ibu Ratna. Bib, dalam memperingati Hari Guru Nasional, kebetulan ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Habib Salim bin Jidan mengenai nasib guru honorer, terutama yang di pelosok ya, Bib ya. Yap. Itu kan kayaknya miris sekali kalau kita ngelihat di sosial media ataupun di kenyataan yang kita lihat gitu kan, tidak sesuai dengan apa yang diberitakan gitu, ramai dengan wah guru dengan tunjangan, dengan fasilitas yang kenyataannya itu nggak seperti yang kita lihat gitu ya, terutama yang di daerah gitu. Menurut Habib itu salahnya itu ada di mana ya gitu, di pemerintah pusat kah, daerah kah, atau nasib yang membuat mereka jadi terbelakang. Terus yang kedua saya tanyakan juga kepada Habib, banyak apalagi di kondisi saat ini 2 tahun ini karena COVID, banyak siswa melakukan pelajaran secara online atau BDR dari rumah, dimana kan untuk mungkin yang di pusat tidak menjadi masalah, tapi di pelosok daerah, pelosok negeri kita yang tidak bisa terjangkau dengan fasilitas internet atau transportasi atau hal-hal untuk menunjang pendidikan itu berjalan secara lancar, itu pun masih kurang perhatian pemerintah daerah terutama kepada guru honorer, dan selain itu juga siswa yang tidak mampu untuk melakukan pelajaran secara online. Akhirnya guru tersebut datang satu persatu ke rumah siswa yang tidak mungkin dilakukan dalam 1 hari, dan masih juga banyak anak-anak daerah yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak seperti di pusat gitu kan. Yang ketiga adalah kegagalan, contoh kegagalan bila siswa tidak mendapatkan sekolah favorit atau sekolah negeri yang mereka tuju, itu menyalahkan adalah kegagalan dari pendidikan tersebut. Menurut Habib itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pendidikan nasional dan Hari Guru Nasional. Kalau tadi Ibu Ratna tanyakan salah siapa, yang salah adalah kita sebagai warga negara Indonesia yang tidak mengawal program pendidikan yang ada di NKRI yang kita cintai ini, sehingga tumpang tindih. Contoh salah satunya, setiap pergantian menteri pasti pergantian program. Akhirnya yang repot siapa? Kita orang tua repot. Siswa-siswi juga repot. Tidak bisa mengejar ketinggalan apapun, akhirnya berantakan pendidikan Indonesia ini. Mestinya estafet dari menteri satu ke menteri yang lainnya, jangan 5 tahun berhenti, ganti menteri, ganti program lagi. Ini berantakan faktor pendidikan di Indonesia, terutama nasib guru-guru juga. Jadi saya kalau bilang yang salah siapa, tidak menyatakan salah siapa kita sebagai warga Indonesia yang tidak mau peduli dengan pendidikan. Itu aja. Kuncinya di situ sebetulnya, Bunda. Padahal kalau mau dilihat, program yang satu dengan yang lain bisa bersinambungan sebetulnya, Bunda. Tapi kadang ada tim-tim yang lainnya. Maaf ya Bunda ya, mohon izin, mohon sewu, mohon maaf. Ada tim program nyusun ini, akhirnya yang di program ini tender jual beli proyek buku.
bukan fasilitas, bukan kualitas, sehingga pendidikan kita ini dengan tetangga sebelah aja kita kalah. Kalah kita. Jadi mental, mungkin mental Bukan masyarakat mental. ya? Kalau mental bisa kita benarkan, kita perbaiki. Tapi perilaku, tabiat yang sudah buruk mengakar ini akhir kebawa dalam dunia pendidikan. Ini terjadi. Terjadi ini. Di segala lini pendidikan ini masuk. Jadi yang kita rasakan sekarang inilah bagaimana 2020. Ya. Terus untuk nasib guru-guru honorer, terutama yang di pelosok, terutama yang belum diangkat menjadi pegawai negeri. Sekarang kan pemerintah pusat menyerahkan ke pemerintah daerah untuk dilakukannya pengangkatan. Itu nasib mereka itu gimana ya, Bib ya? Bukan nasib sebetulnya saya katakan. Tidak ada rasa keadilan yang sesuai dengan Pancasila 4 pilar bangsa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kemanusiaan yang adil untuk rakyat biasa nggak bisa dilaksanakan, apalagi buat para pengajar, para guru-guru yang tanpa beliau ini kita tidak bisa duduk sebagai presiden, kita nggak bisa duduk sebagai menteri, kita nggak bisa duduk sebagai gubernur. Ini yang selalu kadang-kadang kita dininak bobokan dengan maaf, 1000 kali maaf. Selalu bilang, ya kita kan juga, itu juga namanya lagu ya, boleh disadur, boleh diapakan ya terserah saya juga kan. Ya kita juga dari kecil mendengar itu. Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru, namamu Akan selalu. Nah itulah dibilang pahlawan tanpa tanda jasa. Saya tidak setuju kalau guru dikatakan pahlawan tanpa jasa. Kita bisa bikin senjata dari mana? Kita bisa jadi arsitek dari mana? Kita bisa bangun tank dari mana? Kalau bukan dari dasarnya pendidikan seorang guru yang mengajarkan, bisa mempertahankan NKRI dari mana kita? Betul. Tidak cukup dengan hanya runcing bambu, tapi educated, performa, itu penting. Strategi peperangan pasti diajarkan oleh seorang guru. Dan tutorial kebangsaan mengamankan negeri yang kita cintai ini. Tapi malang zaman sekarang. Jadi kita udah diniabobokan terus. Guru disuruh ikhlas, disuruh ini. Memang warga negara Indonesia terutama yang profesinya guru, karena dia sudah mengabdi, sudah asik, sudah cinta dengan dunia pendidikan, kadang kita udahlah saya lillahi ta'ala aja lah. Jadi tidak memikirkan karena kebutuhan dia sendiri. udah sudah mendarah daging dunia mendidik dia. Saya sebagai seorang guru, saya mendidik. Akhirnya hak-haknya sebagai warga negara, hak-haknya sebagai seorang pengajar diabaikan baik oleh oknum-oknum yang ada di tingkat daerah maupun tingkat nasional, sehingga gaji honorer terlambat, sehingga mereka tidak bisa jadi pegawai negeri. Tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tidak salah, NKRI tidak salah. Yang salah yang menjalankan roda pemerintahan dari pusat sampai di daerah. Kalau saya bicara ini karena hak seorang guru. Tidak ada urusan politik di sini. Kita pakai otak. Pakai otak kita kalau guru. Kalau kita menjustice guru, wah guru itu begini dan begitu begini. Wah guru itu jual nilai, guru ini. Kalau guru lo kasih dengan fasilitas, dengan sarana dan prasarana, gaji yang cukup, insya Allah dia gak akan menyeleweng dari amanah sebagai seorang guru. Karena gak fasilitas. Siap. Ya setelahnya boleh katakan kadal fakru ayakuna kufran. Kalau udah orang lapar ini perutnya, dia bisa kufur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berarti kalau ada guru
honorer yang belum diangkat atau memang sebentar lagi akan pensiun, Allahumma udah nasibnya apa mereka beliau-beliau ini. Terus dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka ada pahlawan nasional. Mereka adalah guru, bagian daripada tim kemerdekaan Republik Indonesia. Kadang kita lupakan jasa gurunya. Maaf, 1000 kali maaf. Kadang-kadang kita dengar seorang direktur utama, seorang komut dan lain sebagainya, mau DPRD dan sebagainya, mau jadi anggota dan MPR, mau jadi menteri, kadang-kadang kita nggak tahu. Kadang bicara, oh dia itu mantan guru saya waktu SMP, dia itu mantan guru saya waktu SMA, dia itu mantan guru saya waktu di TK, dia itu mantan guru saya di universitas. Ketahuilah wahai negara, rakyat Indonesia, bahwa tidak ada mantan guru. Sampai kita mati, sampai di akhirat, guru tetap guru. Orang tua kita yang melahirkan kita, tapi guru yang membimbing kita dengan ilmu sehingga kita bisa duduk manfaat dalam masyarakat ini. Camkan baik-baik, tidak ada bekas guru. Jadi kalau ada yang menyatakan bekas guru, belajar lagi yang benar. Jangan mulutnya kayak comberan gitu, Bun. Karena mereka nggak ngerti. Siap. Jadi cuma apa ya? Cuma emosi yang ditampilkannya, bukan keilmuannya sebagai seorang murid daripada seorang guru. Setelahnya, satu lagi, Bun. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita ini, hargailah yang telah mengajarkan kamu ilmu ini. Jadi kalau udah nggak dihargain orang, kalau seorang guru nggak dihargai, kalau seorang guru tidak dihormati, bagaimana anak-anak kita, bagaimana kita, negara ini akan maju? Pasti banyak pengangguran terus selamanya. Kenapa? Keberkahannya seorang guru dipatahkan dengan kalimat, dia bekas guruku. Itu naudzubillahi min dzalik, sehingga ilmu nggak manfaat buat generasi sekarang ini, Bun. Jadi menurut Habib seharusnya saat ini guru sudah sejahtera ya, Bib ya. Bagaimana menurut Habib, kenyataan yang ada kan guru masih kurang dari sejahtera. Saya memohon kepada pemerintahan pusat, perhatikan guru. Kalau sudah nggak memperhatikan guru, bagaimana ekonomi akan maju di Indonesia ini? Salah satu ekonomi maju apabila pemerintahan pusat, apabila pemerintahan Pemprov di daerah mensejahterakan guru. Oh, Beb, dananya nggak ada, Beb. Oh, dananya nggak ada, ini kurang begini APBN. Sebelum ngetok palu melalui Menteri Keuangan dan DPR, besarkan anggaran pendidikan termasuk untuk gaji guru. Kalau perlu anggarannya melebihi anggaran keamanan Republik Indonesia. Itu baru top, baru saya angkat tangan semua pemerintahan. Nah, ini sekarang mengajarkan ini, yang menjalankan top baru. Ya gimana? Mau maju kita nih bangsa. Jadi solusinya seperti apa dong, Bib? Solusi gampang. Oh, kalau saling menyalahkan paling mudah Indonesia, paling gampang. Oh, nggak tahu, itu pusat. Pusat bilang, oh daerah yang menjalankan. Kalau gubernur, kalau bupati pinter, kalau semuanya pinter ini, otaknya cerdas, ya, bukan istilahnya dia jadi gubernur atau jadi bupati dan kembali modal, bukan, enggak. Kalau dia cerdas, dia kumpulkan situ pengusaha di daerah masing-masing. Dia kumpulkan pengusaha di daerah yang ada di lokasinya, panggil rapat terbuka, minta dana CSR-nya dialihkan ke dunia pendidikan, dijadikan untuk bayar gaji guru. Itu perlu. Jangan bisanya, kita bayar dana CSR, mau rapin ini, mau rapin ini, ya yang ada masuk kantong. Ini penting. Kalau ini nggak diperhatikan, jangan harap pemerintahan,
pusat maupun daerah yang kedepannya akan maju. Akhirnya yang maju itu doang orangnya. Dia lagi. Selanjutnya apa ya? L3 deh. Lo lagi yang maju. Nah begitu. Iya. Dengan COVID ini kan 2 tahun kemarin itu kan. Iyalah selang. Sebagai warga negara Indonesia saya ini melihat fasilitas pendidikan di daerah maupun di pusat kayak timpang tindih. Iya. Tidak sejalan dan tidak kesenjangan. Contohnya Jakarta aja belum lama aja ada SMA rubuh belum dibangun. Kenapa? Tender urusannya. Kan sebelum melakukan tindakan tender itu ada apa ya, kayak Ya ABSD asal Bapak seneng dah, udah ujung-ujungnya. ada uji kelayakan bangunan kan gitu. Iya, sebetulnya bukan uji kelayakan, uji bagaimana fulus, kullu syai'in bil fulus, nggak ada fulus, mamfus. Nah ini. Kan AMDAL-nya itu kan harus dilakukan AMDAL terlebih dahulu kan, Bib. Bukan main asal bangun gedung. Iya, ada perizinan apa semuanya. Merem sih tanda tangannya. Nggak di cross check dulu di lapangan. Tanahnya layak apa tidak ujinya. Masukin di lab. Kalau bangunan sekian berapa lantai kuat gak? Di boring dulu ya. Berapa meter ke dalam, masukin di lab kuat gak kekeluasan tanah. Itu kan nilainya semua. Emang ini bangun kandang burung apa? Kan pihak sekolah biasanya sudah melakukan proposal ke dinas pendidikan, Bib. Untuk ya kan kembali lagi itu kan dinas pendidikan nggak pernah, dinas pendidikan nggak pernah salah. Yang salah menjalankan aja, ada orang-orang tidak bertanggung jawab, itu aja lah. Kalau saya sih nggak mau ribet, nggak mau seutuhan, tapi kenyataan negeri ini seperti ini. Kita bilang apa? Akhirnya kalau kayak kejadian yang sekolah yang di Jakarta di SMA yang tadi Habib sebutkan, akhirnya kan memakan biaya yang banyak, waktu, tenaga. Apakah tidak dipertimbangkan kalau proyek atau tender yang dimenangkan itu akhirnya menjadi apa ya? Contohnya mubazir atau tidak bermanfaat. Akhirnya mengulang lagi anggaran. Iyalah, tanggung jawab Bu. Kalau saya Bu jadi menteri pendidikan, apabila saya menjadi pendidikan Bu ya, Bu. Contohnya deh Bu. Kan yang salah bukan menterinya, Bib. Ya istilahnya kalau saya jadi menteri pendidikan, kementerian, departemennya, kalau yang menjalankan bisa salah. Dia kan bukan nabi. Kementerian tidak pernah salah, pemerintah tidak pernah salah. Saya bicara, pemerintahan tidak pernah salah, kementerian tidak pernah salah. Yang menjalankan. Contoh deh Bu, contoh salah satu nih. Contoh, anak pinter, dia sekolah, terus masuk. Begitu dia mau masuk SMA, umurnya kurang. Ya ini kejadian 3 tahun ke belakang ya, Iya. sampai sekarang. Karena pertama faktor zonasi, umur, terdekat dari rumah, itu kan yang diutamakan, Bib. Nah sekarang begini Bu, ada orang umur 17 tahun jadi profesor ada. Ada orang umur 21 tahun dia mengajar. Berapa tahun dia sekolah? Dia bisa lengkap kelas 1, kelas 2. Setengah tahun dia bisa dua kali naik Bu. Kan yang dilihat kejeniusan, kepandaian. Kalau yang dilihat umur, ini masuk SMA 17 tahun atau 15 tahun, 16 tahun ke atas, emang mau bikin SIM? Mau jadi ojol emangnya? Yang dilihat kecerdasan. Kalau sudah menterinya, ya Bu ya, ingat omongan saya, menterinya, presidennya tidak bisa menginstruksikan merubah pendidikan ini, akan bobrok anak bangsa ke depannya karena dibatasi dengan umur. Pantas nggak akan maju-maju Bu. Memang sengaja kali ya dibikin bodoh bangsa ini ya, warga negaranya ya. Jadi kalau mau dilihat, oh nggak bisa nih, apalagi mau terakhir tahun, mau ujian, nggak bisa nih. Umurnya kurang dari 16 tahun nggak bisa masuk SMA. Sementara dia punya kecerdasan, yang dilihat kepinteran, bukan umur. Kalau umur, ya Rasulullah, al-umri nakis fi kulli yawm.
Umurku makin hari bukan makin berkurang, bukan bertambah, tapi dilihat namanya satir, pinter yang kita lihat. Cerdas, ini generasi bangsa. Bukannya karena ini anak pinter, cerdas, akhirnya nggak boleh masuk. Apa yang terjadi itu anak frustasi, tanggung jawab menterinya, tanggung jawab gubernurnya, tanggung jawab dinas pendidikannya. Tanggung jawab di akhirat nih. Jangan macam-macam, termasuk Pak Jokowi tanggung jawab. Termasuk Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden tanggung jawab. Saya ngomong apa adanya dah. Setiap pemimpin adalah akan diminta pertanggungjawaban dari setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk pribadi kita masing-masing, Bun. Jadi solusinya nih, solusi Habib nih mengenai pendidikan kita ini apa lebih? Yang layak lah, yang lebih bagus. Contohnya jangan jauh-jauh, Bun. Mestinya universitas di daerah tuh punya. Jadi Universitas Sumatera Barat, Universitas Jawa Tengah, itu punya Pemprov, Bun, bagus. Jadi seluruhnya warga lokal, warga daerah setempat bisa untuk sekolah di situ, Bun. Dipikirkan nggak? Ya kan? Cobalah, setiap Pemprov punya universitas, setiap Pemprov punya sekolah. Namakan sekolah itu universitas. Wah, Bun. Tapi kan gini, Bib, biasa. Kembali lagi dana lagi. Bukan masalah dana, Bib. Jadi gini, karena akreditas universitas yang Habib maksud punya Pemda atau punya, itu kan kadang-kadang akreditas itu berpengaruh calon mahasiswa menuju universitas yang mereka inginkan. Berikan Kalau akreditasnya sendiri tidak akreditas A atau B, wow, itu sih bisa, kan Bun. Berpengaruh, Bib. Iya betul, tapi kan bisa, Bun. Contohnya bisa, Bun. Asal mau, innamal a'malu binniyat. Asal mau punya niat pasti terlaksana, Bun. Semua bisa dilaksanakan, Bun. Tapi kalau udah nggak mau niat, mau bikin kemajuan pendidikan di daerah masing-masing, ya kelar lah, Bun. Oke, Bib, terima kasih atas waktu Ya, siap. Dan pandangan Habib. Semoga menjadi barokah buat kita bersama. Ada solusi jalan keluar. Semoga Hari Guru ini bisa dilaksanakan ke depannya untuk guru-guru honorer, terutama untuk mendapatkan pemerintah lah. Untuk lebih dipandang pemerintah ke depannya, untuk nasib mereka akan lebih baik lagi, baik guru maupun sarana pendidikan atau sarana penunjang di tempat asal mereka. Terima kasih atas waktunya, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.